awal sini diperlihatkan Joker dan Harley Quinn yang saat ini sedang menyekap beberapa tawanan setelah berhasil mencuri banyak sekali uang guys. Namun tidak lama kemudian setelah mereka melarikan diri, muncullah beberapa polisi yang tampak akan segera membebaskan para tawanan itu. Hanya saja sebuah kejadian yang tak terduga pun akhirnya terjadi. Sedangkan di tempat lain terlihat Joker sedang mengemudikan mobilnya sambil memainkan sebuah piano bersama Harley. Yang dimana saat itu mereka pun akhirnya dikepung oleh beberapa mobil polisi. Tapi dengan mudahnya mereka pun menembus kepungan itu setelah Harley Quinn menembak para polisi dengan sebuah RPG. Namun bukan Joker dan Harley apabila tidak melakukan sesuatu yang gila. Karena tiba-tiba saja mereka menghambur-hamburkan uang yang baru saja mereka curi. Sehingga membuat para pejalan kaki yang melihat kejadian itu saling berebut untuk mendapatkan uang tersebut guys. Nah emang karena kelakuannya yang sangat random guys. Saat itu tiba-tiba saja Harley menarik rem tangan saat dalam kecepatan penuh. Sehingga membuat mobil mereka oleng dan berhenti tepat di depan sebuah bar. Yang dimana tujuannya melakukan hal itu karena saat ini Harley mengaku ingin sekali mengajak Joker minum-minum di sebuah bar langganannya. Lalu saat memasuki bar, Harley pun melemparkan uang yang baru saja dia curi begitu saja. Namun respon dari para pengunjung bar itu tidak seperti apa yang dia harapkan. Dan saat itu dia pun menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam sana. Kemudian Harley pun bertanya kepada sang bartender di mana Kak J saat ini berada. Dan sang bartender pun menjawab kalau saat ini Kak J sedang demam guys. Ya setelah mendengar hal itu Harley pun menyadari kalau saat ini dirinya sedang dijebak. Karena saat itu dia kembali memberitahu sang bartender kalau seseorang yang bernama Kak J itu hanyalah karangannya saja. Sedangkan di luar bar tadinya Joker berencana untuk kembali membawa Harley dan kabur bersama-sama. Namun karena pada saat itu dia juga diserang oleh beberapa mobil peluncur roket, akhirnya Joker memilih untuk pergi guys. Sedangkan Harley yang baru saja berhasil mengatasi para petugas yang menyamar di dalam bar, akhirnya memanjat ke sebuah atap gedung untuk bersembunyi. Namun tanpa diduga, di sana Harley sudah ditunggu oleh seorang pendekar pedang wanita asal Jepang. Yang dimana pendekar pedang wanita itu tidak lain adalah Katana alias Tatsu Yamashiro. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua guys. Namun sayangnya dalam pertarungan itu Harley Quinn berhasil dikalahkan dan akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian Katana pun menyerahkan Harley Quinn kepada para petugas. Hanya saja dia mendapatkan laporan kalau saat ini Joker berhasil melarikan diri. Sedangkan di tempat lain, saat ini terlihat seorang direktur wanita tampak sedang memimpin sebuah proyek bersama para ilmuwan. Dan direktur wanita itu siapa lagi kalau bukan Amanda Waller. Yang dimana proyek itu ternyata adalah percobaan untuk membuka gerbang antar dimensi alias gerbang ke dunia isekai. Namun sayangnya proyek itu tampak mengalami sebuah kendala. Dan para ilmuwan memperingatkan Amanda kalau tingkat energi mesin saat ini terlalu rendah untuk dipertahankan. Hanya saja Amanda masih tetap dalam pendiriannya. Lalu meminta para ilmuwan untuk segera menaikkan beban energi pada mesinnya itu guys. Hanya saja saat itu para ilmuwan merasa sangat khawatir dengan keselamatan seorang gadis yang saat ini sedang dijadikan objek percobaan oleh Amanda. Tapi Amanda dengan angkuhnya berkata kalau itu bukan masalah baginya. Karena menurutnya gadis itu hanyalah sebuah alat untuk membuka gerbang dan akhirnya para ilmuwan pun mengikuti perkataan Amanda. Hingga akhirnya terjadilah lonjakan energi yang tidak terkendali dari percobaannya itu.
Namun Amanda masih tetap ingin melanjutkannya apapun yang terjadi. Tapi untungnya keputusan Amanda itu tidak berakhir dengan sia-sia. Karena saat ini proyek gerbang antar dimensi ke dunia isekai berhasil dibuat, guys. Sedangkan keselamatan gadis yang dijadikan kelinci percobaan sama Amanda sayangnya tidak diketahui, guys. Oke, time skip setengah tahun kemudian. Saat ini terlihat Amanda mendatangi sebuah tempat penelitian manusia super yang sangat rahasia bernama Argus. Namun kedatangannya itu tampak dihalangi oleh seorang sipir bernama Wade. Karena menurutnya supervillain yang berada di tempat ini sangatlah kejam sehingga dia mengkhawatirkan keselamatan Amanda. Namun sayangnya Amanda tampak menghiraukan peringatan itu. Dan dia juga berkata kepada Wade kalau saat ini dia juga sudah memiliki izin, guys. Yang dimana tanpa diduga sosok pertama yang ingin dia temui itu adalah Harley Quinn. Hanya saja kedatangan Amanda itu tidak disambut baik oleh Harley. Hingga akhirnya para petugas pun membawa Harley dengan paksa setelah Amanda membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu saat membuka matanya, Harley pun tampak sangat terkejut. Karena di hadapannya saat ini muncullah seorang pria yang berpenampilan layaknya seorang kriminal. Dan pria itu siapa lagi kalau bukan Deathshot, guys. Dan tidak hanya Deathshot, di sana juga ada seorang mantan aktor tidak terkenal dengan penampilan yang cukup stylish. Dan juga sebuah alat pengekang yang menempel pada tubuhnya. Dan pria itu adalah Clayface. Sedangkan di sebelahnya juga muncul sosok misterius dengan perawakan tinggi besar sambil menggunakan penutup wajah dan juga tubuh yang terikat. Yang dimana sosok itu pun memberitahu kalau mereka saat ini tengah menjalani sebuah misi perdamaian yang sangat mulia, guys. Karena menurutnya dia tidak akan bergerak apabila misi itu bukan untuk sebuah perdamaian. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Peacemaker. Lalu tidak lama kemudian, muncullah seorang pria bernama Adam yang masuk ke ruangan mereka. Dan mengatakan pada Harley dan yang lainnya, kalau sebenarnya mereka semua itu sudah sampai ke tempat tujuan sejak tadi, guys. Yang artinya saat ini mereka sudah berhasil masuk ke dalam dimensi lain alias dunia isekai. Lalu kemudian Adam juga memperlihatkan Amanda dari balik layar. Yang dimana saat itu Amanda mengatakan kalau mereka berlima akan menjalankan sebuah misi bersama Adam. Yang dimana hadiah dari misi mereka kali ini adalah pengurangan masa tahanan alias remisi, guys. Dan misi mereka adalah menginvestigasi area tertentu yang menjadi tujuan mereka kali ini, serta membangun pangkalan penyimpanan fasilitas sumber daya. Hanya saja mendengar hal itu, Deathshot pun tampak kebingungan, karena dia tidak mengerti apa yang baru saja Amanda katakan. Namun saat itu Amanda menyebutkan kalau di leher mereka saat ini sudah terpasang sebuah bom. Oleh karena itu Amanda mengatakan kalau dia bisa meledakkan mereka kapanpun dia mau. Dan sialnya apabila mereka tidak dapat menerima sinyal dari Amanda, maka bom itu akan meledak secara otomatis setelah 72 jam. Ya intinya apabila dari mereka ada yang mencoba untuk kabur ataupun berani tidak menuruti perintah, maka mereka akan langsung modar, cuy. Hingga akhirnya keadaan pun menjadi semakin memanas ketika Deathshot tampak merasa keberatan untuk menuruti perintah dari Amanda. Namun dengan cerdiknya Amanda pun bertanya tentang keberadaan dari putrinya itu. Sehingga hal tersebut berhasil memancing emosinya si Deathshot, guys. Tidak lama kemudian setelah Amanda mematikan siaran, tadinya Adam ingin segera membuka jeratan pada mereka berempat. Hanya saja keadaan tak terduga pun kembali terjadi. Karena ternyata helikopter yang mereka gunakan tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Yang dimana serangan itu pun berhasil menghabisi kedua pilot. Sehingga membuat helikopter yang mereka tumpangi saat ini menjadi hilang kendali dan akhirnya jatuh. Singkat cerita setelah helikopter itu terjatuh, Harley pun menemukan tubuh Adam yang sudah tidak bernyawa. Dan setelah berhasil membuka jeratan pada kedua tangannya itu, tadinya Harley ingin turun dari helikopter dan melihat keadaan di sekitar. Namun tiba-tiba saja saat itu tidak hanya Harley dan Deathshot, dua tahanan lain juga tampak berhasil membuka jeratan pada tubuhnya. Begitupun Clayface yang langsung memperlihatkan kemampuannya itu di depan semua orang.
Dan setelah melihat kekuatannya itu, Deathshot pun baru menyadari kenapa Clayface memakai pengekang yang berbeda dari yang lainnya. Itu karena Clayface merupakan seorang metahuman, guys. Oke, next. Singkat cerita, saat ini Harley dan yang lainnya pun tampak kebingungan setelah melihat pemandangan yang tidak biasa. Begitupun Clayface yang menyangka kalau mereka saat ini sedang berada di sebuah lokasi syuting. Namun tiba-tiba saja keadaan pun menjadi tidak kondusif ketika mereka dikepung oleh para orc yang saat ini tengah berperang dengan para manusia. Ya, pada awalnya Clayface masih mencoba untuk tenang dan menganggap kalau para orc itu adalah bagian dari para kru film, guys. Namun para orc itu seakan tidak mengerti apa yang Clayface katakan dan mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Yang dimana kejadian itu pun jelas membuat Harley sangat kesal. Dan di momen itu secara kebetulan anggota kelima pun akhirnya muncul. Dan sosok mengerikan itu siapa lagi kalau bukan King Shark. Seorang metahuman bertubuh hiu dengan IQ setara anak TK, guys. Dan dengan kemunculannya itu peperangan antara para orc dan seluruh pasukan Suicide Squad pun akhirnya terjadi. Lalu kemudian perang itu pun berhasil mereka menangkan ketika Deathshot menghabisi sang pemimpin orc dengan tembakan yang sangat akurat. Namun ketika mereka baru saja selesai mengalahkan para orc, sang pemimpin pasukan dari pihak prajurit manusia pun akhirnya muncul. Lalu tiba-tiba saja sang kesatria itu pun tampak akan menyerang dengan menggunakan semacam kekuatan sihir. Dan dari kejadian itu akhirnya Clayface pun menyadari kalau mereka saat ini sedang berada di dunia yang dipenuhi oleh kekuatan sihir naga, begitu juga dengan para orc. Atau dengan kata lain kalau saat ini mereka sedang berada di dunia isekai. Ya, baru pada ngehlah para super villain ini, guys. Mendengar hal itu, Deathshot pun menganggap kalau misi mereka kali ini adalah sebuah misi yang bodoh. Dan jelas perkataannya itu membuat Peacemaker sangat kesal. Karena menurutnya sesulit apapun misinya itu dia akan tetap menyelesaikannya sampai akhir. Karena menurutnya semua yang dia lakukan itu adalah untuk perdamaian. Begitupun Clayface yang sangat antusias meminta pada sang pemimpin pasukan untuk membawa mereka menuju sang raja. Karena menurutnya mereka itu adalah tokoh protagonis yang akan menghentikan perang. Namun sayangnya mereka semua saat ini malah berakhir di dalam sebuah penjara, guys. Sedangkan di tempat lain, terlihat Katana sedang berdiskusi dengan sosok misterius yang ternyata dia juga masuk ke dalam dunia isekai. Dan menariknya, selain Katana ada 4 sosok misterius lain yang saat ini sedang menemaninya dan kemungkinan besar akan menjadi lawan dari para pasukan Suicide Squad. Nah, buat kalian penggemar DC Universe yang mengetahui identitas keempat sosok misterius ini, boleh langsung aja tulis di komentar, guys. Oke, next, episode 2. Saat ini terlihat seorang ratu bersama para penjaganya sedang melewati desa yang baru saja menjadi korban dari sebuah peperangan. Yang dimana para penduduk di sana juga banyak sekali yang mengalami kelaparan, guys. Hanya saja tampak sang ratu acuh tak acuh dan melewati mereka begitu saja. Tidak lama kemudian, Shin pun memperlihatkan para petinggi kerajaan yang saat ini sedang mengadakan rapat bersama sang ratu. Dan dengan sebuah alat sihir proyeksi, mereka pun dapat melihat peperangan yang baru saja terjadi antara pihak kerajaan melawan Beast Empire. Hanya saja saat itu sang ratu cukup kesal kepada para petinggi yang menganggap kemenangan itu merupakan sebuah kemenangan besar yang harus dirayakan dengan cara berlebihan. Karena menurutnya pihak kerajaan baru bisa dikatakan menang apabila mereka berhasil meratakan seluruh pihak Beast Empire. Kemudian salah satu petinggi bernama Cecil yang tidak lain adalah sang kesatria yang baru saja menangkap Harley dan kawan-kawan. Akhirnya bertanya kepada sang ratu tentang nasib orang-orang misterius yang baru saja mereka tangkap.
Hanya saja sang ratu tampak seakan mengabaikan mereka, lalu meminta Cecil untuk segera merencanakan pertempuran berikutnya. Ya, walaupun pada saat itu Cecil bersikukuh kalau mereka bisa saja dijadikan aset yang berguna dalam memenangkan peperangan. Hanya saja sang ratu masih tetap dalam pendiriannya. Dan dia juga menyebut Cecil sebagai seorang kesatria yang pengecut, karena mencoba menggunakan kekuatan dari luar demi menyelamatkan kerajaan. Hanya saja ketika rapat itu akan segera berakhir, tiba-tiba saja sang putri yang bernama Fione meminta izin kepada ibunya untuk memikirkan kembali tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Cecil. Namun sang ratu dengan angkuhnya meminta Fione untuk diam, kecuali dia memiliki info yang bisa dipercaya tentang mereka semua. Dan akhirnya sang ratu pun menutup pertemuan itu, guys. Oke, next. Kemudian Shin pun beralih memperlihatkan Putri Fione yang saat ini sedang mengawasi keadaan desa yang baru saja terkena dampak akibat peperangan. Di sana dia pun melihat dua orang anak yang sedang berebut sepotong roti yang sudah basi. Sedangkan di dalam istana dia mendapatkan makanan mewah setiap hari. Hingga akhirnya Putri Fione pun memanggil Cecil ke ruangannya. Dan tujuannya memanggil Cecil adalah untuk meminta sebuah bantuan, guys. Shin kemudian memperlihatkan Harley yang saat ini baru saja terbangun di dalam sebuah penjara, yang ternyata mereka berlima juga ditempatkan di dalam penjara yang sama. Begitu juga beberapa orc lain yang juga ikut di penjara bersama mereka. Hanya saja saat itu Clayface pun menyadari kalau nasib mereka itu sama seperti tamu yang tidak diundang, karena menurutnya tidak ada seorang pun yang menjemput mereka hingga saat ini. Ya, walaupun dia juga mengaku kalau pada awalnya dirinya itu merasa senang karena berhasil masuk ke dalam dunia isekai. Namun saat ini dia merasa kecewa kepada dewa yang sudah mengatur cerita. Dan menurutnya dia berharap akan mengubah cerita itu agar lebih menarik apabila memiliki kesempatan. Setelah mendengar hal itu, Deathshot pun akhirnya menyadari kalau Clayface merupakan tipe aktor yang dibenci semua orang karena selalu ingin mengubah bagian skrip yang tidak dia sukai. Dan menurutnya karena hal itulah Clayface menjadi tidak terkenal. Hanya saja di tengah perdebatan mereka berdua itu, Peacemaker pun berkata kalau saat ini mereka sedang berpacu melawan waktu. Karena menurutnya, saat ini sudah tepat 12 jam setelah helikopter yang mereka gunakan itu terjatuh. Yang artinya, apabila yang dikatakan Amanda itu adalah sebuah kebenaran, maka 60 jam dari sekarang bom yang tertempel pada leher mereka itu akan segera meledak. Sehingga Peacemaker pun menyarankan agar mereka segera kembali menuju helikopter sebelum waktunya habis, guys. Hingga akhirnya, Clayface yang tidak lagi memiliki alasan apapun untuk diam di dalam penjara memilih untuk bertindak. Lalu dengan kekuatannya itu dia pun dengan mudah keluar dari dalam penjara, guys. Hanya saja Clayface yang saat itu menganggap dirinya adalah seorang tokoh pahlawan protagonis, meminta rekan-rekannya untuk menunggu dalam penjara sedangkan dia akan memikirkan cerita apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ya, intinya si Clayface mau kabur sendirian, guys. Mendengar hal itu, Harley dan Deathshot pun menjadi sangat kesal. Kemudian mereka pun berteriak memanggil penjaga untuk menangkap Clayface. Beberapa saat kemudian seorang penjaga akhirnya membiarkan mereka untuk keluar agar Harley dan kawan-kawan bisa segera makan siang di dalam kantin penjara. Ya, walaupun setelah melihat makan siangnya itu Harley pun tampak tidak berselera. Kemudian di momen itu Deathshot pun kembali bertanya kepada Clayface, apakah dia sekarang bisa membawa mereka semua untuk kabur bersama-sama? Hanya saja Clayface menjawab kalau dia tidak bisa melakukannya, karena menurutnya semenjak borgol sihir itu mengekang kedua tangannya, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali. Lalu beberapa saat kemudian, muncullah segerombolan orc yang mendekat dan mencoba mengusir mereka begitu saja. Ya, walaupun pada saat itu Deathshot tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, tapi dirinya yang sudah cukup sering di penjara pun mengerti apa yang mereka coba lakukan. Namun saat Deathshot akan memulai pertarungan, Clayface memintanya untuk berhenti karena menurutnya memulai pertarungan ketika mereka sedang kepepet bukanlah langkah yang bijak. Singkat cerita, orc itu pun kembali meminta mereka untuk segera menyingkir. Dan saat ini Clayface yang seakan-akan mengerti dengan omongan para orc mencoba untuk membujuk mereka agar tidak terjadi sebuah keributan. Namun beda halnya dengan para orc yang menganggap kalau Clayface baru saja meremehkan mereka semua itu dengan senyumannya.
Hingga akhirnya Clayface pun mendapatkan sebuah bogeman mentah, guys. Tidak lama kemudian keributan itu pun diketahui oleh para sipir penjara. Lalu dengan senjata sihirnya mereka pun berhasil melumpuhkan Harley dan yang lainnya, guys. Singkat cerita, mereka berlima pun akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah sel isolasi. Namun tanpa disangka di dalam sel itu mereka bertemu dengan sosok lain yang juga masuk ke dalam dunia isekai. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Rick Flag, yang juga mengaku sebagai salah satu agen yang bekerja kepada Argus. Dan tidak hanya itu, Rick juga tampaknya mengenal semua orang yang berada di sana, guys. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Harley dan yang lainnya, Rick pun akhirnya mengerti kalau saat ini Direktur Amanda sudah mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkannya. Rick juga menjelaskan kalau kelompok Harley bukanlah kelompok pertama yang dikirimkan Amanda ke dunia isekai. Karena beberapa bulan lalu dia juga ditugaskan sebagai pemandu pasukan yang pertama. Yang dimana tujuan mereka adalah untuk memonopoli sumber daya alam sehingga mereka dapat memberikan keuntungan yang tidak terduga kepada negara. Dan setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Deathshot pun mengerti kalau kelompok pertama yang dikirimkan Amanda mengalami kegagalan. Sehingga dia pun mengirim kelompok kriminal seperti dirinya untuk membereskan kekacauan. Yang dimana menurutnya tidak akan ada yang peduli apabila mereka semua mati di tempat ini. Atau dengan kata lain, pasukan Suicide Squad. Ya, pada awalnya Rick menyangka kalau Katana lah yang menjadi pemandu mereka saat ini. Namun saat itu Harley memberitahu kalau sosok yang menjadi pemandu mereka yaitu Adam. Hanya saja dia sudah tewas pada insiden sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, Rick pun kemudian bertanya tentang bom yang berada di leher mereka. Lalu saat itu Peacemaker pun menjelaskan kalau saat ini masih tersisa sekitar 58 jam lagi sebelum bom itu meledak. Oleh karena itu, Peacemaker pun menanyakan keberadaan alat pemancar itu kepada Rick agar mereka bisa mereset ulang waktunya kembali. Hanya saja sayangnya Rick kurang mengerti tentang alat pemancar yang dimaksudkan oleh mereka itu. Namun dia pun berjanji akan membantu mereka semua untuk kabur. Karena menurutnya perlengkapan itu seharusnya masih berada di dalam helikopter. Hanya saja saat itu Harley pun menjelaskan kalau helikopter yang mereka tumpangi itu sudah rata dengan tanah. Sehingga Rick pun menyimpulkan kalau sinyal itu seharusnya berada dari balik gate. Dan dia bersedia memandu mereka menemukan lokasi gate itu berada. Namun tiba-tiba saja saat itu King Shark pun terbangun dalam keadaan yang sangat lapar. Dan hampir saja memakan salah satu dari mereka. Tapi tanpa disangka, saat itu Rick berhasil menenangkan King Shark setelah memanggilnya dengan sebutan Nanaue yang tidak lain merupakan nama aslinya, guys. Kemudian Rick pun mengarahkan King Shark untuk menjebol pintu penjara karena menurutnya terdapat banyak sekali makanan dari balik pintu itu, guys. Singkat cerita, setelah King Shark berhasil mendobrak pintu itu, salah satu penjaga pun akhirnya muncul. Akan tetapi di waktu yang tepat, Deathshot berhasil menyerang penjaga itu dengan sebuah batu. Sementara Harley diam-diam mengambil tongkat sihirnya itu lalu memukulnya dari belakang. Yang dimana saat itu Harley pun cukup terperangah. Karena dia tidak menyangka kekuatan yang dia keluarkan itu lebih hebat daripada biasanya. Lalu saat penjaga itu pingsan, Clayface tiba-tiba saja mendekati tubuhnya untuk mengambil sebuah kunci. Yang dimana kunci itu berhasil melepaskan borgol sihir di kedua lengannya itu, guys. Sehingga saat ini dia pun bisa kembali menggunakan kekuatan lumpurnya lagi. Lalu setelah itu, dengan kekuatannya dia pun membebaskan para orc yang terkurung di dalam penjara, guys. Hingga akhirnya sebuah kekacauan besar pun terjadi di dalam penjara. Yang dimana mereka semua saat ini saling bekerja sama untuk melawan para penjaga dan mencari jalan keluar. Sementara di tempat lain, saat ini Cecil tampak akan segera mendatangi penjara atas permintaan Putri Fione.
Karena ternyata Putri Fione sangat yakin kalau orang-orang misterius yang baru saja muncul itu dapat menghentikan perang secepat mungkin dan membuat kehidupan orang-orang menjadi normal seperti sebelumnya. Ya, pada awalnya Cecil merasa keberatan dengan permintaan sang putri, karena tadinya dia hanya tertarik pada persenjataan yang mereka bawa. Namun pada akhirnya Cecil pun menyetujui permintaannya itu. Hingga akhirnya kereta kuda yang dia naiki pun sampai di tempat tujuan. Hanya saja dia pun sangat terkejut ketika melihat penjara sudah sepenuhnya diambil alih oleh para narapidana. Dan setelah melihat Cecil muncul di depan gerbong penjara, Harley pun tampak tertawa. Karena menurutnya pihak kerajaan seharusnya membawa lebih banyak pasukan untuk mengalahkan mereka semua. Oke, next episode 3 guys. Tidak lama kemudian terlihat Deathshot, Harley, dan yang lainnya tampak menghadang Cecil yang akan segera memasuki gerbang. Yang dimana saat itu Clayface pun menyadari kalau Cecil merupakan seorang kesatria yang menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Begitupun Harley yang menyebutkan kalau penampilan Cecil itu layaknya seorang pegawai asuransi stres. Ya, intinya rambut si Cecil yang botak sebelah itu dijadiin bercandaan sama si Deathshot dan juga Harley. Hingga akhirnya Cecil yang kesal menggunakan kekuatan pedang sihirnya itu pada mereka guys. Hanya saja ketika pedang itu akan menebas Harley, King Shark dengan cepat melahapnya. Namun tampaknya hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Karena dengan kemampuan sihirnya itu Cecil berhasil mengeluarkan pedangnya itu dari perut King Shark. Dan jelas kejadian itu membuat perutnya terluka guys. Tapi bukan King Shark namanya apabila kalah begitu saja. Karena dengan kemampuan regenerasinya King Shark berhasil menghentikan luka tersebut. Singkat cerita, akibat kejadian itu keadaan pun menjadi semakin panas. Akan tetapi tiba-tiba saja Rick pun muncul dan meminta semuanya untuk tetap tenang. Rick juga mengatakan kalau saat ini tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk saling bertarung. Oleh karena itu Rick meminta agar membiarkan dirinya saja yang menyelesaikan masalah. Hingga akhirnya dia pun menyapa Cecil dengan bahasa dunia isekai yang baru saja dia pelajari dari para orc. Tapi apa mau dikata guys, belajar bahasa dari para orc nampaknya sebuah kesalahan. Karena tanpa sadar dari setiap kalimat yang dikatakan itu hampir semuanya penuh dengan hinaan. Dan jelas hal itu membuat Cecil semakin menjadi kesal. Namun saat Cecil akan kembali menyerang, dia pun teringat kembali dengan perkataan dari Putri Fione. Sehingga Cecil pun mengurungkan niatnya itu dan mengajak Rick bersama yang lainnya bertemu dengan sang ratu. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di istana. Dan tidak lama kemudian sang ratu bersama Putri Fione pun akhirnya muncul. Sang ratu pun memberikan sihir pemahaman bahasa kepada mereka semua, sehingga akhirnya saat ini mereka pun bisa berbahasa dunia isekai dengan benar guys. Kemudian dengan sopan Rick pun berterima kasih kepada sang ratu, karena sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling bertemu. Dan Rick juga mengaku kalau dia memiliki sebuah permohonan. Hanya saja dengan angkuhnya sang ratu pun menjawab kalau mereka tidak punya hak mengajukan sebuah permohonan karena saat ini mereka adalah seorang tawanan. Namun saat itu Rick pun memberitahu kalau dia memiliki informasi berharga yang sangat menguntungkan bagi sang ratu. Namun sebagai balasannya Rick meminta sang ratu untuk membebaskan mereka semua. Ya, intinya saat itu Rick pun menjelaskan kalau alasan kenapa pasukan militer Beast Empire menjadi sangat kuat. Itu karena komandan mereka saat ini berasal dari dunia yang berbeda sama seperti mereka guys. Mendengar hal itu akhirnya membuat Deathshot dan Harley pun mengerti kalau tim awal yang dipimpin oleh Rick sebelumnya juga merupakan Suicide Squad seperti mereka guys. Hanya saja saat ini mereka berkhianat dan bergabung dengan pihak Beast Empire lalu akhirnya bertindak semena-mena. Setelah mengetahui bangkitnya Beast Empire dikarenakan kesalahan Rick, sang ratu pun menjadi semakin murka dan tampak akan segera mengeksekusi mereka. Hanya saja saat itu Peacemaker meminta kepada sang ratu kalau mereka siap untuk memperbaiki kesalahan itu. Dia pun berjanji akan kembali membawa sebuah perdamaian apabila mereka diizinkan bertarung di medan perang. Yang dimana akhirnya sang ratu pun menyetujui kesepakatan itu. Hanya saja saat ini dia akan menyandra Rick sebagai tahanan.
Dan setelah mendapatkan restu sang ratu, Harley pun meminta barang-barang mereka untuk dikembalikan sebelum menjalankan misi, guys. Dan tidak lama setelah mereka mendapatkan barang-barangnya kembali, saat ini tampak semua anggota Suicide Squad pun sudah berada di sebuah medan perang. Namun di awal peperangan itu terlihat mereka tidak ikut dalam pertempuran dan hanya mengawasi dari kejauhan. Yang dimana sebelumnya Cecil meminta kepada mereka untuk tidak ikut campur, karena menurutnya dia bisa memenangkan peperangan itu tanpa bantuan mereka. Ya, saat itu Deathshot yang tidak ingin menyakiti kebanggaan Cecil memilih untuk tidak bertarung. Sedangkan menurut Peacemaker, sekutu yang tidak berguna sebaiknya dihabisi saja, karena menurutnya hal itu akan menghambat misi mereka kali ini. Hanya saja setelah melihat pertarungan itu, Deathshot pun cukup terperangah setelah melihat para Beast bertempur layaknya seorang pejuang kamikaze. Lalu dia pun bertanya-tanya pelatihan apa yang baru saja mereka jalani. Namun saat itu Harley pun menjawab kalau mereka tidak mendapatkan pelatihan apapun, melainkan hal itu merupakan hasil dari sebuah brainwash. Harley memberitahu hal itu juga bukan tanpa alasan, guys. Karena di dalam pasukan Beast dia melihat beberapa prajurit yang terluka cukup parah. Hanya saja mereka masih tetap tidak segan untuk bertarung dan tidak peduli dengan rasa sakit pada tubuh mereka sendiri. Yang dimana Harley pun mengaku kalau semua yang dia katakan itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan setelah mendengar hal itu dari Harley, Deathshot pun mengambil sebuah kesimpulan tentang siapa pelaku di balik semua ini. Lalu kemudian setelah itu Deathshot pun meminta rekan-rekannya untuk segera bergerak. Karena menurutnya dia mengenali komandan perang dari pihak lawan, yang tidak lain merupakan teman satu selnya dulu, sehingga Deathshot pun yakin kalau dia pasti akan mendengarkan perkataannya. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya pergi ke sisi benteng untuk mencari jalan keluar darurat yang mereka bisa lalui. Hanya saja dengan kemampuannya, Clayface lagi-lagi berhasil membuat lubang pada benteng tersebut dengan sangat mudah. Melihat kejadian itu, Deathshot pun merasa kebingungan karena seharusnya Clayface dapat menghancurkan seluruh benteng. Sehingga menurutnya mereka tidak perlu lagi melakukan effort yang berlebihan. Namun sayangnya Clayface tidak berpikir bisa melakukan hal tersebut, karena menurutnya kekuatannya itu sebenarnya hanya bisa mengubah bentuk tubuhnya saja menjadi lumpur. Hanya saja dia memberitahu rekan-rekannya kalau saat ini dia merasakan semacam kekuatan magis mengalir di dalam dirinya ketika dia masuk ke dalam dunia isekai. Sehingga menurutnya saat ini dia bisa mengendalikan semua jenis lumpur. Hanya saja menurutnya kekuatan barunya itu tidak sekuat seperti apa yang dikatakan oleh Deathshot. Karena menurutnya hal itu diakibatkan kurangnya cairan yang terkandung di dalam benteng. Mendengar penjelasan itu, Harley pun menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Clayface juga terjadi pada dirinya. Yaitu saat dia menghantam seorang sipir penjara dengan sebuah senjata sihir. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menerobos benteng itu dan berhadapan dengan para pasukan Beast yang sedang berjaga. Lalu setelah mereka menerobos hingga mencapai atap, komandan musuh pun akhirnya berhasil ditemukan. Dan ternyata sosok komandan itu adalah Ratcatcher. Kemudian Deathshot pun berkata kepada Red kalau dia tidak ingin bertarung melawannya, karena menurutnya Red merupakan salah satu sahabat terbaiknya. Namun beda halnya dengan Red yang tampak sangat kesal setelah melihat kedatangan Deathshot, guys. Terlebih lagi ketika dia mengingat perlakuan Deathshot kepadanya pada saat di dalam penjara. Oke, flashback guys. Saat dulu di dalam penjara terlihat Red memang tidak memiliki teman kecuali para tikus yang selalu berada di dekatnya. Dan hal itu membuatnya dirundung oleh sesama penghuni sel. Nah, pada saat dirundung si Deathshot ini sok-sokan ingin ngebela si Red gitu guys. Hanya saja karena tutur katanya yang emang sangat toksik. Deathshot pun menyamakan para perundung itu dengan tikus-tikus Red yang bau, suram, dan juga antisosial. Sehingga perkataannya itu secara tidak langsung membuat Red sangat kesal.
Dan mulai sejak itu, Deathshot pun selalu berusaha membantu Red, hanya saja dia tidak sadar kalau dirinya malah terus memperburuk keadaan, guys. Contohnya ketika Deathshot menukar buah segar yang akan Red makan dengan keju busuk yang dia anggap sebagai makanan favoritnya si Red. Ya padahal gak segitunya juga, guys. Soalnya si Red ini masihlah seorang manusia normal. Selain itu, Deathshot juga pernah dengan paksa mengubah gaya rambut Red ketika dia sedang BAB di toilet, dengan tujuan agar Red terlihat lebih sangar supaya dirinya tidak lagi diremehkan. Ya, tapi nggak gitu juga caranya, guys. Ya, pokoknya kehidupan Red di dalam penjara jauh lebih menderita ketika Deathshot mulai ikut campur dalam kehidupannya. Dan tidak lama kemudian, Red yang kesal melihat Deathshot kembali, akhirnya memerintahkan para habis untuk menghabisi mereka semua tanpa sisa. Ya, seperti apa yang dikatakan Clayface sebelumnya. Apabila saat di bumi, Red hanya bisa mengendalikan para tikus saja. Namun beda halnya di dunia isekai, dia dapat mengendalikan para habis sesuai keinginannya. Di tengah pertempuran itu, Harley pun meminta Deathshot untuk bertanggung jawab. Hanya saja Deathshot bersikukuh kalau dia tidak mengetahui apa kesalahannya karena menurutnya dia selalu bersikap baik. Sedangkan Clayface yang sedari tadi tidak bertarung tiba-tiba saja berkata kepada Deathshot. Ya, intinya dia meminta Deathshot menghancurkan 2 tangki besar di atas menara. Dan setelah tangki itu mengeluarkan banyak sekali air, dengan kemampuan barunya itu Clayface membuat beberapa lubang besar sehingga para habis akhirnya terjatuh dari atas benteng. Kesempatan itu jelas tidak disia-siakan oleh Peacemaker, lalu kemudian dia pun membidik ke arahnya kepala si Red. Namun saat itu, tiba-tiba saja sosok yang tidak terduga pun akhirnya muncul. Di sisi lain, melihat Katana berada di dunia isekai jelas membuat Harley sangat kesal. Karena menurutnya gara-gara Katana lah saat ini dirinya bisa terpisah dengan kekasihnya Joker. Dan setelah perang itu berakhir, hampir seluruh benteng di sana pun menjadi hancur, guys. Yang dimana kejadian itu membuat Cecil sangat kesal. Karena awalnya benteng ini merupakan milik kerajaan yang tadinya dia akan rebut kembali. Hanya saja tampak mereka acuh tak acuh dan pergi begitu saja. Sedangkan di tempat lain, sang ratu dan para petinggi kerajaan tampak sedang melihat sepak terjang mereka itu melalui alat proyeksi sihir. Begitupun dengan Putri Fiona, guys, yang tampak terpesona dengan kehebatan seorang Harley Quinn. Oke, next. Kemudian Shin pun memperlihatkan Red yang saat ini sedang berada di sebuah gua bersama dengan Katana. Saat itu Katana memperingati Red kalau kekaisaran sangat tidak mentoleransi dengan sebuah kegagalan. Begitupun dengan Red yang berjanji kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan dia pun akan menunjukkan seberapa mengerikan dirinya itu dengan pasukan anjingnya yang baru. Oke, sekian dulu video kali ini dan untuk lanjutannya ditunggu aja. Kalau udah rilis gue usahain langsung update, guys. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.